Mungkin Mas Ori bisa menjelaskan makna daripada kalimat atau tembung Tan Keno Kinoyo Ngopo. Monggo Mas. Itu Tan Kinoyo Nopo itu kan yang tidak bisa difikirkan kan ya? Bukan itu artinya? Kurang lebih semua hal yang tidak bisa kita pikirkan, di luar pikiran kita. Nah, ya kan itu artinya kita terbatas. Artinya bahwa kan ada tuh salah satu suku yang luar biasa yang masih ada gitu, suku Baduy gitu. Suku Baduy itu kita nganggap bahwa dia itu terlalu kuno ya, primitif gitu. Padahal menurut saya beliau itu sangat holistik. Beliau bercerita gitu, ngobrol, saya tahu Tuhanmu itu Allah dan saya juga punya, tapi saya tidak beri nama karena terlalu mulia kalau dia diberi nama. Apa artinya sebuah nama kalau nggak kenal sama esensinya yang ya gitu. Nah, namun pada satu periodik saat ini karena unsur-unsur pembentuk kita itu terjebak sangat luar biasa, maka diberikan nama biar kenal gitu. Tapi apakah nama itu sebagai dia? Saya menyebut saya Ori gitu. Iya. Ori itu atas kesepakatan siapa saya dipanggil Ori? Kesepakatan kita bersama. Iya. Kalau misalnya mau saya panggil Abdul, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Sesuai aja kesepakatan. Iya. Ya itulah. Dan sejak kapan saya menyadari bahwa saya ini Ori? Kan gitu. Itu kan proses terus menerus yang dibentuk sebagai kita dipanggil dari kecil Ori. Akhirnya kan secara sistem kita mengenal bahwa saya Ori gitu. Tapi Kak, Ori itu apakah saya? Kan tidak. Tidak. Ya gitulah istilahnya. Makanya kan ketika kita bicara, makanya kan itu kan artinya bahwa itu sama yang kemarin ditanya sama Mas Indra ya, soal ketika kita ngobrol Allah itu apa, Allah itu seperti apa, berarti itu konsep. Makanya ketika ditanya Allah itu gimana Mas, ya cuman gini aja, karena Ia maha segalanya. Ketika kita deskripsikan sebagai konsep, maka Allah menjadi kerdil. Iya. Karena bisa kita pikirkan kan gitu. Kayak gitulah. Bahasa kami mislihi sayun. Ya. Wah, bisa bahasa Arab sih. Jago nih Mas. Enggak, mungkin saja kayak gitu. Tapi memang saya lihat itu kan hanya beda istilah saja. Benar. Konsep-konsep itu dari istilah kapitayan orang Jawa atau mungkin orang Baduy, orang Islam, orang apapun, sebenarnya ya sama, cuman beda istilah nama. Iya. Karena kan, itu tadi kesepakatan itu. Kan jelas bahwa Allah sendiri kan juga bilang bahwa aku sesuai dengan perkiraan hambaku. Itu udah dijelaskan sekali. Makanya kan sebetulnya kan gini ya, artinya bahwa kita itu lebih suka berdebat di bungkusnya tanpa kita merasakan esensinya sendiri. Bagi seseorang yang mengalami ya enjoy aja, sama mau ngerokok Samsu monggo, saya ngerokok Magnum monggo kan gitu misalnya. Kan tapi bagaimana kita menikmatin itu daripada kita berdebat enak Magnum, ora enak si Samsu, lah buat apa gitu. Nah kita terjadi sekarang itu kita berebut Tuhan dan agama menjadi monster yang menakutkan saat ini. Ketika saya ngomong, Mas Ori, yang paling benar itu ngerokok itu ya Samsu. Nah, ya kan itu gitu. saya paksakan dan Mas Ori harus nurut, harus ngerokok Samsu. Kalau nggak ngerokok Samsu, akhirnya perang. Nah, faktanya itu yang sekarang kan gitu Mas. Nah ini saya mau juga ironisnya lagi, sama-sama yang rokok Samsu itu ada rokok yang Samsu Refill, yang Samsu ini, ada pecahan lagi dalamnya. Saya lanjut dengan apa tadi ya, biar teman-teman tidak salah memahamin kenapa saya bilang bahwa agama menjadi monster yang menakutkan saat ini gitu. Kayak itu kan takutnya teman-teman, waduh Mas Ori tidak beragama, bukan seperti itu gitu. Ini saya menceritakan suatu peristiwa yang unik gitu. Ketika seorang siswa bertemu dengan seorang gurunya, beliau mengeluh tentang adanya satu dinamika kehidupan sosial dan lingkungannya saat ini. Beliau bercerita pada guru, kenapa ya banyak agama-agama yang dilahirkan, banyak agama-agama yang diturunkan, banyak orang-orang berlaku spiritual dengan berbagai caranya, tapi kenapa kehidupan ini semakin kaotik seperti ini, semakin ricuh gitu.
Terus sang guru menjawab, terus gitu. Nah kan jadinya kita menjadi korban dari itu semua gitu, katanya. Dia mengeluh gitu. Lalu sang guru pun bertanya bahwa esensi sebuah agama itu adalah pembentukan akhlak. Artinya bukan agamanya yang salah. Seorang guru itu mengajarkan anak didiknya untuk naik kelas dan dia paham. Ketika jadi tidak naik kelas, apakah guru yang salah? Oh tidak. Tapi bagaimana murid itu menyerap keilmuan itu, bagaimana si murid itu mengalami proses keilmuan itu berlangsung. Artinya apa? Bahwa saat ini kita tidak pernah belajar lebih dalam esensi sebuah agama. Kita hanya berebut bahwa agama saya paling benar dan agama menjadi Tuhan baru saat ini. Agama itu harusnya jalan, tapi kita sembah. Iya, kita memposisikan agama sebagai Tuhan akhirnya. Nah ya kan itu kan juga terjadi ya, istilahnya bahwa apa bedanya kita dengan orang-orang dulu yang dia istilahnya kalau kita anggap sebagai menyembah patung. Apa bedanya dengan kita sekarang? Tidak lebih, kita itu lebih hina saat ini gitu. Atau mungkin saya ya, bukan kita, saya aja gitu lebih hina. Karena apa? Kita lebih menyembah materi, uang menjadi berhala baru, jabatan menjadi berhala baru. Apa nggak sama kita? Iya, kita jadi Fir'aun juga. Artinya kan jadinya unik ya. Artinya kan bahwa kita tidak perlulah mengklaim bahwa orang lain salah, orang lain kafir dan sebagainya. Mungkin bisa jadi kita yang kafir. Artinya mungkin saya mau menarik kesimpulan apakah sudah benar cara kita untuk bertuhan. Ada cerita yang unik juga. Tapi juga sangat sensitif lah, nggak usah aja gitu. Nah ini sebenarnya nggak apa-apa. Kita itu butuh cerita-cerita unik itu untuk membangun kesadaran kita agar kita nggak terbelenggu. Karena sampai kapanpun kalau kita nggak mau membuka, tetap kita akan terbelenggu dalam kota itu. Benar. Jadi menurut saya lebih baik dibuka saja. Ya tadi itu kan sangat sensitif juga. Jadi saya juga sebelumnya juga minta maaf dan mudah-mudahan teman-teman punya filter lah untuk memahami Ya, itu. ini saya garis bawahi dulu sebelum cerita. Ini bukan maksud untuk mendiskreditkan salah satu agama ini. Monggo Mas Ari. Ya sama halnya kan ini istilahnya bahwa ada kitab-kitab kauniyah yang berjalan gitu istilahnya. Dan kita terkadang tidak mampu membaca itu karena kita hanya menggunakan pikiran kita gitu. Bahwa kita terjebak pada indrawi kita. Kita menganggap bahwa sumber dari kebenaran itu adalah indrawi. Konsepnya itu gini. Apa yang ada itu apa yang nyata dan bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat dianggap tidak ada. Itu konsep orang sekarang. Karena dia hanya berbasis indrawi. Padahal kalau kita rujuk indrawi kita itu terbatas. Sangat terbatas. Tidak mungkin seseorang itu mencari sebuah kebenaran lewat indrawi. Kan gitu. Karena semua terbatas. Bagaimana kita mencari suatu kebenaran dengan rujukan indikator yang terbatas. Kan gitu. Nah, artinya bahwa apa gitu. Cobalah kita memahami bahwa ada sebuah cerita yang unik. Ketika seorang murid gitu, dia bertanya pada gurunya di tengah-tengah tausiah seorang guru. Guru, apakah benar gitu katanya bahwa guru tidak pernah mengantarkan saya ke seberang atau kita semua ke seberang, atau guru tidak pernah mengantar kita kepada tujuan atau suatu hal tertentu gitu katanya. Semua murid langsung yang lain itu pada, loh, kok berani-berani orang ini ngobrol seperti itu, sambil raut mukanya begitu marah para murid yang lain. Ketika itu guru langsung menjawab, benar sambil tersenyum. Saya tidak pernah membawa kalian kemana-mana kecuali kembali pada diri Anda sendiri. Artinya bahwa segala sumber penciptaan seluruh alam semesta, segala situasi dinamikanya itu sebetulnya adalah prosesi bagaimana Anda mengenal siapa sejatinya diri Anda. Cuma itu esensinya kehidupan ini. Dan kita tahu bahwa kita memahami bahwa adanya sang sumber dari segala sumber. Jadi
disitulah eksistensi kita itu sangat penting. Dan bisa jadi, menurut kecurigaan saya, bahwa Allah beribadah melalui diri kita, Allah memujanya melalui diri kita. Nah itu harus diperjelas Mas Ari biar nanti tidak membingungkan nanti. Ini yang dimaksud memuja itu sebenarnya kan, loh kok Allah memuja itu gimana? Ini kan membingungkan. Ya artinya kan gini, bahwa aku adalah zat yang ingin diketahui, aku adalah maha yang ingin dicari gitu. Jadi ya unik ya istilahnya, bahwa ya ngapain repot-repot ya Allah menciptakan ini semua, toh Ia maha segalanya. Apa yang sebetulnya Allah tuju gitu kan istilahnya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu, istilahnya gini, Allah itu katanya maha adil, tapi kenapa di satu sisi lain kita diciptakan suatu penderitaan? Di mana adilnya Allah? Atau waktu itu ada teman yang juga bertanya gini, Mas, ketika Allah itu maha adil gitu istilahnya, kenapa ada orang yang diberikan tubuh tidak lengkap, difabel dan sebagainya? Saya bercerita, keadilan ini keadilan menurut kita atau menurut Sang Pencipta? Kalau menurut kita, keadilan kita itu terbatas. Kita pasti akan menganggap bahwa keadilan itu sebentuk kepuasan secara nafsu materi, bahwa kita membandingkan bahwa orang dikatakan manusia utuh itu ketika tangannya lengkap, jarinya lengkap, kakinya lengkap. Padahal sebetulnya esensinya itu bukan pada bentuk fisik, tapi esensinya adalah kebermanfaatan dia hidup. Maka saya memahami ketika di Jawa itu tidak ada kata-kata sakit. Yang ada itu dia sehat atau tidak sehat. Dan sehat tidak sehat itu tidak dilihat dari fisik. Orang yang berperilaku buruk itu disebut tidak sehat. Orang yang berperilaku baik disebut sehat. Artinya ketika kita terbatas pada bentuk fisik tapi perilaku kita baik, kita disebut sehat. Artinya nilai esensi kebermanfaatan yang dilihat, bukan fisik. Bukan fisik, jasmani saja. Nah ini kita bagaimana kita mengarahkan pada posisi penglihatan, istilahnya Sang Maha melihat dengan apa yang kita lihat itu sangat jauh. Makanya sebetulnya adanya suatu chaotic atau ketidakseimbangan itu karena optik kita terlalu sempit, optik kita terlalu kecil. Misalnya gini nih, ini gambar sebuah gajah, oke ya, kita melihat gini terlalu dekat, kita hanya melihat pantat, kan kita lihat wah itu jorok, jelek. Coba kita tarik lebih bawah, wah ini kesempurnaan, ini mahakarya, kok ada belalai, ada taring, ada kaki. Ternyata selama ini kita menganggap bahwa adanya ketidakharmonian itu karena sudut pandang kita yang sempit. Coba kita tarik mundur, bagaimana dinamisnya alam semesta untuk membentuk harmoni seremonial ini. Bahwa menurut saya bahwa satu orkestra yang luar biasa adalah bagaimana alam berputar dengan porosnya, membentuk keagungan bagaimana dia memuji Sang Pencipta. Kalau alam semesta tidak memujinya pasti hancur. Cuman kita tidak bisa mendengar itu dengan skala frekuensi kita. Cuma di momentum tertentu ketika kita diberikan satu kesempatan, kita akan mendengar itu. Bagaimana setiap saat, setiap waktu alam semesta itu berzikir. Hang lah pasti otak kita.